Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 556-560. Zhong Jiaming tertegun, Zhang Dongsu tercengang. Versas tercengang, semua orang tercengang. Ada ledakan di kepala Chu Tianquan, dan cerutu di mulutnya jatuh ke tanah. Centeng, ternyata pemimpin nomor 1 Centeng. Saya Su Wenhui, Wakil Gubernur. Saya Li Weiming, Direktur Biro Keamanan Umum. Saya Zhang Jihang, Wali Kota Kota Jinling. Saya Yu Junfei, Wakil Wali Kota Kota Jinling. Saya Zhang Duo, Direktur Biro Keamanan Umum Kota Jinling. Semua orang maju satu persatu untuk mengungkapkan identitas mereka. Puff puff puff, semua orang di Chu Tianquan ingin muntah darah setelah mendengar alamat ini. Zhang Dongsu dan yang lainnya bahkan mengalami kaki gemetar dan berkeringat dingin. Saat ini sekelompok orang lain keluar. Mereka mengenali Chu Tianquan sebagai orang yang pergi bersama Ye Junlin sebelumnya. Saya dengar ada yang membuat masalah. Saya di sini untuk ikut bersenang-senang. Saya Xiang Wenjun, Panglima tertinggi 300.000 tentara wilayah militer Jinling. Puff. Saya benar, Wang Chaohui, Wakil Panglima wilayah militer Jinling. Ini Yu Dongliang, Kepala Staf wilayah militer Jinling. Puff. Saya Ding Ziyuan, Komandan Brigade Wilayah Operasi Khusus. Semua orang merasa lemah dan jatuh ke tanah. Bahkan semua orang ketakutan setengah mati. Selangkangannya benar-benar basah, mengepul, dan bau amis yang menyengat. Ini, Chu Tianquan dan yang lainnya tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan para pemimpin tertinggi Provinsi Jiangnan. Masih puluhan orang, semua berkumpul. Ini adalah pelanggaran tabu terbesar. Wow, Zhang Dongsu sangat ketakutan hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya mengejang. Sangat menakutkan. Sulit bagi siapapun untuk menggunakan barisan mewah seperti itu. Tapi mereka baru saja bertemu. Kenapa kamu begitu bodoh tadi? Menghadapi bos-bos besar ini, mereka justru melontarkan kata-kata liar. Sombong sekali, setiap kata dan tindakan mencari kematian. Mereka langsung mengerti mengapa Song Xingqi, manajer, dan lainnya lebih memilih menyinggung perasaan mereka daripada membuat perubahan. Ternyata mereka benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan orang yang memesan tempat ini hari ini. Ini merupakan pukulan ke langit. Wow. Beberapa pemuda sudah rapuh secara mental, dan mereka semua ketakutan setelah menghadapi pemandangan seperti itu. Zhong Jiaming dan yang lainnya ketakutan hingga menangis. Dia masih bisa bersaing dengan orang lain jika dia menyinggung perasaan mereka. Jika Anda macam-macam dengan orang-orang ini, keluarga Anda akan hilang. Jika para tetua keluarga mengetahuinya, mereka mungkin akan dipukuli sampai mati. Chu Tianzuan juga ketakutan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jika sesuatu terjadi padanya saat pertama kali datang ke Jinling, statusnya di keluarga Hua Haichu juga akan berkurang. Dia bahkan akan ditegur oleh Chu Renxiong. Siapa sangka semua pemuda di Jinling akan tergeletak di tanah dan kesal karena ketakutan. Jika orang-orang di ibu kota provinsi mengetahuinya, mereka pasti akan ternganga. Bagaimana Tuan Muda papan atas bisa begitu ketakutan? Tapi kebetulan mereka bertemu dengan orang-orang besar ini. Apakah kamu tahu siapa yang ada di dalam? Teriak Centeng keras. Orang di dalam adalah, ketika Centeng hendak mengatakannya, Long Ye menyela. Itu adalah orang yang tidak akan pernah bisa kamu sakiti. Iya, kamu tidak akan pernah bisa menyinggung perasaan orang itu. Jawab Centeng setelah datang. Dia berkata dengan dingin. Menurut pendapat Chu Tianquan dan lainnya, orang-orang di dalamnya pasti mirip dengan Centeng dan yang lainnya. Saya tidak mampu menyinggung diri sendiri, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang di dalamnya adalah Kunlun, dewa perang yang melindungi negara. Siapa yang bisa mendominasi 18 kerajaan? Anda harus tahu bahwa orang yang baru saja mereka sakiti adalah Jenderal Kunlun. Saya kira beberapa orang akan ketakutan setengah mati. Bos Chen,
buatlah hal-hal besar menjadi sekecil mungkin. Long Ye mengingatkan dari samping. Alasan utamanya adalah Ye Junlin tidak ingin terlalu dipublikasikan. Chen Teng mengangguk. Kemudian dia melihat orang-orang di Cutian Zuan. Cepat, tapi saya akan mengingat kalian masing-masing, jika lain kali Anda begitu sombong dan mendominasi. Lihat bagaimana saya menangani Anda, Panglima tertinggi wilayah militer berkata dengan dingin. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, biarkan orang tua mereka menjemput mereka. Zhang Jihang juga setuju, ya, jika seorang anak melakukan kesalahan, orang dewasa akan meminta maaf, itu normal. Zhang Dongsu dan yang lainnya ketakutan. Jika anggota keluarga mengetahui bahwa mereka telah menimbulkan masalah besar, bukankah mereka akan dipukuli sampai mati? Sekretaris Zhang Jihang segera menghubungi para tetua dari orang-orang ini. Tidak ada yang diizinkan pergi lebih awal. Chen Teng meninggalkan satu kalimat dan mengikuti semua orang ke klub. Selusin pemuda Cutian Zuan semuanya tergeletak di tanah. Mereka ingin menangis tetapi tidak menangis. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sangat buruk. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba. Mereka adalah kepala keluarga Zhong, keluarga Yin, keluarga Fan, keluarga Zhang dan keluarga lainnya. Mereka baru saja mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang ini ketakutan setengah mati. Siapa yang harus disinggung oleh bajingan ini? Mereka harus menyinggung orang-orang ini. Jika saya mengatakan satu kata, keluarga akan tamat. Setelah turun dari mobil, kepala keluarga besar bergegas menuju Zhang Dongsu dan yang lainnya. Bang, Zhang Dongsu ditendang oleh kepala keluarga Zhang dan terbang beberapa meter jauhnya. Bang, berderak, yang lain juga dipukuli satu demi satu. Tak lama kemudian orang-orang ini dipukuli hingga berteriak seperti babi yang disembelih. Semua leluhur mengincar kematian. Menangkap seseorang berarti memukulinya dengan kejam, tanpa menunjukkan belas kasihan. Ketika Cutian Chuan melihat tua dan muda di ibu kota provinsi dipukuli hingga berlumuran darah, dia juga ketakutan setengah mati. Jika sifat kasar Chu Renxiong mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Cepatlah, Chu Renxiong dan para pengikutnya menyelinap pergi dengan tenang. Ujung-ujungnya, seluruh anak muda di ibu kota provinsi itu dibawa pergi dengan ambulans. Kejadian ini menggemparkan kalangan ibu kota provinsi. Semua orang berspekulasi tentang apa yang terjadi, dan semua anak muda di ibu kota provinsi dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Ketika Cutian Chuan kembali ke Villa Hong Yuan, Chu Renxiong tampak terkejut. Kenapa kamu kembali begitu cepat, kakek? Mereka terlalu menonjolkan diri. Menurutku lebih baik kembali dulu. Lagi pula, aku ada kencan buta dengan Xiao Qin besok. Akan buruk jika pegangannya ditarik. Cutian Chuan menyentuh hidungnya. Chu Renxiong memandangnya dengan kagum dan berkata, "Ya, ini adalah keturunan keluarga Chu saya, Anda bisa bermain. Tetapi Anda harus tahu waktunya." "Kakek, aku akan istirahat dulu. Aku berjanji akan berada dalam kondisi baik besok." Cutian Chuan minta diri untuk istirahat. Dia gugup dan takut. Dia tidak berani memberitahu Chu Renxiong bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Jika Anda bisa menyembunyikannya, Anda bisa menyembunyikannya. Melihat Cutian Chuan pergi dengan panik, kepala pelayan Chu Renxiong, Zhang Tianzi berkata dengan bingung, "Tuan, sepertinya ada yang salah dengan Tuan muda. Saya mengerti mengapa wajahnya pucat. Apakah ada yang salah?" Chu Renxiong menggelengkan kepalanya. "Tidak, selain itu, bisakah? Kita ada masalah di Jinling." "Itu benar. Siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Hua Haichu?" kata pengurus rumah tangga sambil tersenyum. Chu Renxiong menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya sangat senang melihat Tian Zuan menjadi semakin bijaksana." Ngomong-ngomong, Lao Zhang meminta keluarga Zhao untuk mempersiapkan diri dengan baik. Besok siang, saya akan datang untuk melamar secara langsung. Dimengerti, Tuan. Cutian Chuan, yang kembali ke kamar, sangat terganggu. Sekarang orang-orang besar di provinsi Jiangnan akan mengingatku. Keluarga Chu kami pasti tidak akan bisa membangun pijakan di Aurus Hill. Kalau tidak,
Kami tidak tahu bagaimana kami akan mati. Chu Tianchuan berkeringat dingin. Tersentuh dagunya dan berpikir, saya harus memikirkannya, cara untuk mengeluarkan kakek dari kontroversi Jinling. Di klub malam gelap, Ye Junlin secara resmi berbicara dengan Chen Teng dan yang lainnya. Setelah beberapa salam sopan, Ye Junlin menyatakan tujuannya, saya menyebabkan kekacauan antara grup Sansing dan faksi Yuan Sanhe. Saya di sini untuk mengakhirinya kali ini. Jika Tuan Ye mengakhirinya, itu sudah cukup bagi kami. Beraninya saya menyusahkanmu. Chen Teng dan yang lainnya orang-orang ketakutan. Tidak, saya yang menyebabkan masalah ini. Biarkan saya menyelesaikannya. Ye Junlin tegas, juga, saya berencana untuk mengembangkan Provinsi Jiangnan dengan penuh semangat. Menggunakan Yunting Group sebagai titik awal untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Anda juga telah melihat pencapaian Suzhou dan Hangzhou, Ye Junlin menambahkan. Dimengerti, jika Tuan Ye membutuhkan sesuatu, kami akan segera bertindak. Chen Teng dan yang lainnya sangat bersemangat ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin akan mengembangkan Provinsi Jiangnan dengan penuh semangat. Di saat yang sama, dia juga kagum pada Ye Junlin. Bertarunglah dengan gagah berani di medan perang untuk melindungi Tiongkok. Di lini belakang, kami masih memikirkan rakyat dan Tiongkok. Memang benar jenderal seperti itu sulit didapat sepanjang zaman. Malam itu, Ye Junlin menolak dihibur dan datang ke daerah militer Jinling untuk tinggal bersama para prajurit. Keesokan paginya, Ye Junlin menerima telepon dari Xiao Qin. Kakak ipar, aku akan pergi kencan buta hari ini. Datanglah nanti, atau aku tidak akan tahu. Xiao Qin memohon, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Kata Ye Junlin dingin, kakak ipar, kamu baik sekali padaku, kamu pasti enggan membiarkan aku menikah, kan? Kata Xiao Qin sambil tersenyum. Karena kamu adalah saudara perempuan Ziran, tidak ada yang bisa mengganggumu. Ye Junlin berkata dengan serius, oh, itu karena adikku. Tapi kakak ipar, jagalah aku. Ada sedikit kekecewaan, tapi Xiao Qin masih sangat bahagia. Pukul 11, Villa Hong Yuan. Keluarga Chu menyiapkan segalanya. Selain kedua mobil tersebut, mobil pengawal di belakang juga berisi kotak-kotak harta karun emas dan perak. Di antaranya banyak terdapat benda berharga seperti mutiara malam. Ketika keluarga Chu saya datang untuk melamar pernikahan, pemandangannya pasti luar biasa. Kata Chu Renxiong sambil mengelus jenggotnya, dia berbalik dan bertanya dengan heran, Tianchuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak cukup istirahat tadi malam? Apakah lingkaran hitam di bawah matamu begitu berat? Kamu lesu? Chu Tianchuan tersenyum canggung. Iya. Saya akan tidur, tidak kebiasaan tidur. Faktanya, Chu Tianchuan takut, saya ketakutan selama sebulan. Haha, tidak apa-apa, setelah keluarga Chu didirikan di Jinling. Kamu akan terbiasa jika tinggal di sini untuk waktu yang lama. Chu Renxiong mengelus janggutnya dan tersenyum, sebuah cetak biru besar muncul di benaknya. Menurutnya, Jinling sudah menjadi juru bicara keluarga Chu. Chu Tianzuan ketakutan. Apakah Anda masih membiarkan dia tinggal di Jinling untuk waktu yang lama? Dia bahkan tidak berani keluar. Kakek, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Chu Tianchuan menepuk kepalanya dan berkata, apa yang terjadi? Chu Renxiong bertanya, kakek, ayo kita keluar dari Jinling, jangan pergi kencan buta juga, tidak ada artinya. Setelah mendengar kata-kata Chu Tianchuan, mata Chu Renxiong menjadi lurus. Apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas, kata Chu Renxiong dengan marah. Kakek, menurutku, Provinsi Jiangnan tidak bisa disebut gemuk, sudah jenuh dengan pembangunan dan sebagainya. Sama sekali tidak di mata keluarga Cuku. Selain itu, latar belakang Xiao Qin sangat biasa. Dia sama sekali kamu tidak cukup baik untukku. Chu Tianchuan menjelaskan, kamu tidak tahu apa-apa. Chu Renxiong berkata dengan marah. Setelah jatuhnya Jinling Yuan Sanhe dan Sansing Group, piring kosongnya terlalu besar. Keluarga Chu saya paling banyak hanya bisa makan setengahnya.
katakan padaku tidak bisa menarik perhatian. Kedua, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di Jinling, Anda harus mendukung boneka keluarga Zhao adalah pilihan terbaik. Pasti Xiao Qin, tapi kakek, kamu tidak tahu, sekarang Jinling adalah penuh dengan ikan dan ikan, terlalu kacau. Kita jika keluarga Chu masuk dengan paksa, mereka mungkin akan melukai musuh 1000 kali dan melukai diri mereka sendiri 800 Chu. Tian Chuan benar-benar ketakutan. Saya tidak ingin tinggal di Jinling lebih lama lagi. Omong kosong, kenapa kamu tidak percaya diri? Siapa lagi yang bisa ditakuti oleh keluarga Chu kita di Jinling? Siapa yang bisa mengancam kita? Chu Renxiong sudah marah. Kakek, aku. Oke, berhenti bicara, aku tidak ingin mendengarnya. Chu Renxiong meraung, menakuti Chu Tianchuan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Zhao Family Manor. Zhao Jiangwo, Wu Mulan dan semua orang di keluarga Zhao menyambutnya di pintu. Selamat datang, ketua tua, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Wu Mulan dan keduanya sangat bersemangat. Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei tersenyum setelah melihat Chu Tianchuan. Puas sekali dengan calon menantunya ini. Ketika Xiao Qin melihat Chu Tianchuan, dia mencibir dan berkata, dibandingkan dengan saudara iparku, dia jauh di belakang. Dia juga memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Dia pasti bukan orang baik. Chu Tianchuan tidak tertarik dalam lamaran pernikahan pada awalnya. Tapi ketika dia melihat Xiao Qin, matanya berbinar tajam. Cantik sekali. Ada banyak keindahan di Huahai, tapi tidak ada yang bisa menandingi Xiao Qin. Saya mendengar bahwa Xiao Qin masih bersekolah. Itu hebat. Segera, Chu Tianchuan berubah pikiran. Ayo kalahkan Xiao Qin dulu. Mengenai apakah akan tinggal di Jinling atau tidak, kita harus memikirkan cara lain. Semua orang di keluarga Zhao sangat puas dengan pernikahan ini. Apalagi setelah melihat orang sungguhan. Kak, kamu pantas mendapatkannya, kamu sungguh luar biasa. Semua orang berseru kagum. Chu Renxiong dan Wu Mulan bertukar salam. Meskipun kita sudah berteman seumur hidup, kali ini keluarga Chu datang untuk melamar. Etiketnya harus sama, jika kamu datang, berikan hadiah pertunangan. Chu Renxiong memberi perintah. Pengawal keluarga Chu membawa semua kotak harta karun ke dalam keluarga Zhao. Xiao Qin ingin menghentikannya, tapi Xiao Ruomei menahannya. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan bahkan tertawa terbahak-bahak. Keluarga Chu sangat memperhatikan etika, yang menunjukkan bahwa mereka menghargai Xiao Qin dan keluarga Zhao. Tolong, Chu Renxiong dan rombongannya diundang ke villa keluarga Zhao. Kedua pihak berbicara dengan gembira. Saat ini, Chu Renxiong memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Sekarang, aku ingin mendengar apa yang dipikirkan kedua anak itu. Tianchuan, beritahu aku apa kesanmu terhadap Xiao Qin. Chu Renxiong memandang Chu Tianchuan. Chu Tianchuan tersenyum, kakek, saya sangat puas, saya bersedia menikah dengan Xiao Qin. Wow, keluarga Zhao berkata dengan penuh semangat. Itu hebat. Xiao Qin akan menjadi menantu dari keluarga Xiao. Keluarga Zhao juga akan bangkit. Chu Renxiong memandang Xiao Qin lagi. Xiao Qin, apa maksudmu? Semua orang juga memandang Xiao Qin, mengharapkan jawabannya. Aku tidak mau. Suara nyaring terdengar di antara penonton. His, semua orang terkejut, dan suara terengah-engah tidak ada habisnya. Semua orang memandang Xiao Qin dengan tidak percaya. Menurut semua orang, hal ini adalah suatu kepastian. Bagaimana bisa Xiao Qin melepaskan pria sesempurna itu? Namun hasilnya justru sebaliknya, tidak ada yang mengharapkannya. Xiao Qin menolak. Kuncinya adalah Chu Renxiong, kepala keluarga Chu dari keluarga kuasi kerajaan Huahai, datang untuk melamar secara langsung, tetapi ditolak dengan kejam. Jika ini menyebar, kemana perginya reputasi keluarga Chu? Sejak Xiao Qin menolak, sifat masalahnya berubah. Ini bukan hanya soal pernikahan pribadinya, ini menjadi pertarungan antara kedua keluarga. Keluarga Zhao akan membayar mahal untuk ini. Boom. Chu Renxiong dan Chu Tianchuan memandang Xiao Qin dengan tidak percaya. Dalam pandangan mereka, Xiao Qin tidak mungkin menolak. Apa katamu,
katakan lagi, tanya Chu Renxiong. Aku bilang, aku tidak mau, Xiao Qin tegas dan menolak. Apa, Xiao Qin? Kamu lancang sekali, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Zhao Jiangwo dan Wu Mulan cemas, dan mereka berteriak pada Xiao Qin. Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei juga langsung berkata, Xiao Qin, apa yang kamu lakukan? Cepat dan setuju, kamu bisa menolak hal sebaik itu, Zhao Sueyong. Dan Zhao Sueliang juga berkata satu demi satu, ya, Xiao Qin tidak bisa menolak masalah ini, keluarga Zhao kita tidak bisa menolak. Cepat dan setujui, saudari, jangan lakukan hal bodoh. Desak semua orang di keluarga Zhao. Jika ini menyakiti wajah keluarga Hua Haichu, keluarga Zhao akan benar-benar berakhir. Jadi Xiao Qin harus setuju, air mata Xiao Qin mengalir di dua baris. Dan dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya, apakah saya tidak punya hak untuk memilih pernikahan saya sendiri? Berapa usia ini? Dan ada yang namanya pernikahan dari rumah ke rumah, lamaran, sungguh sekelompok orang tua yang keras kepala. Mendengar kata-kata ini, wajah Chu Renxiong menjadi muram dan berubah. Xiao Qin jelas mengatakan bahwa dia tua dan keras kepala. Semua orang bisa melihat ekspresi Chu Renxiong. Mereka diam-diam mengatakan semuanya sudah berakhir. Wu Mulan bahkan lebih marah lagi, dan berkata dengan keras kepada Xiao Qin, Xiao Qin, kamu bisa mementingkan diri sendiri di saat-saat biasa, dan nenek terserah padamu, tapi hari ini kamu tidak bisa menahan diri, ya, benar. Kamu tidak bisa memilih pernikahanmu, Zhao Jiangwo. Menghela nafas, dia berkata dengan nada, Xiao Qin, kamu harus setuju hari ini, kamu tidak menolak, kamu harus memahami upaya sungguh-sungguh kami, keluarga. Zhao mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei bahkan berkata, Tuan Chu, Tuan Muda Chu, kami setuju untuk putri kami, dia harus bersedia. Tetapi Chu Renxiong melambaikan tangannya, tidak, saya ingin mendengarkannya secara pribadi. Iya, kalian itu tidak masuk hitungan, Chu Tianchuan juga sangat marah. Sebenarnya ada wanita yang menolaknya, semua orang memandang Xiao Qin satu demi satu. Xiao Qin cepat setuju, semua orang mendesak. Xiao Qin penuh dengan keterikatan, sesosok muncul di benaknya. Tunggu sebentar, kakek dan nenek, jika saudari Xiao Qin tidak mau, mengapa memaksanya? Keluarga Zhao saya adalah keluarga besar, bagaimana saya bisa begitu rendah hati, kata Zhao Yuan. Mengetahui identitas Ye Junlin, dia pasti berdiri bersama Xiao Qin. Dia juga satu-satunya di keluarga Zhao yang mendukung Xiao Qin. Terlebih lagi, dia tahu bahwa keluarga Zhao memahami perkataan Ye Junlin. Semua ras datang untuk beribadah, bagaimana saya bisa membuat keluarga Chu minum 5 dan 6? Apa, sepertinya seseorang di keluarga Zhao tidak puas dengan keluarga Chuku, cek. Chu Renxiong mencibir, Chu Tianchuan juga tidak puas, sepertinya seseorang di keluarga Zhao tidak puas dengan kakek, tidak demikian halnya dengan kepala suku yang lama. Tidak ada yang berani tidak menghormati Anda. Berani tidak menghormati keluarga Chu. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo segera menjelaskan, bersambung.